kita jual tuh bukan berarti bisnis itu udah diambil orang lain. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam Dunia Leadership Coaching. Teman-teman, kita kali ini mau bahas tentang bisnis ya, masih tentang bisnis ya. Bagaimana bisnis yang sudah dibuat autopilot itu bisa di-franchise-kan. Nah, menarik sekali ya bincang-bincang kita kali ini. Kita kan sudah pernah membahas ya teman-teman di video kita sebelumnya, di video kita sebelumnya mengenai autopilot, apa itu autopilot, dan apakah memungkinkan bagi seorang business owner untuk membuat bisnisnya menjadi autopilot. Nah, setelah autopilot, apakah memungkinkan bisnisnya itu dibikin menjadi sebagai suatu franchise? Nah, ini kita pengen ngulik lebih dalam nih dari si Coach Adit ya. Oke, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie, dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Mijaya. Halo Kak Adit. Halo Kak Ana. Apa kabarnya Kak? Baik. Nah, sehat ya Kak Adit ya. Nih Kak Adit, kita kan di video kita sebelumnya kita sudah pernah membicarakan topik tentang autopilot gitu ya Kak Adit. Jadi seorang business owner dia sudah bisa membuat bisnisnya itu autopilot. Ya. Nah, apakah memungkinkan nih Kak Adit bisnis yang autopilot itu dibuat menjadi suatu franchise? Ya mungkin aja. Mungkin gitu. aja ya. Okay. Gitu ya. Kalau Kak Ana sendiri franchise itu paham nggak? Kayak apa sih maksudnya? Aduh, belum ya Kan teman-teman. pernah punya kan ya, beli ya. Oh iya, beberapa. Tanpa menyebut. Maaf, Baba. Ya, pokoknya bisnis makanan ya. Bisnis makanan, kebab. Iya, gimana tuh? Iya, dulu saya pernah coba ambil franchise. Jadi dia waktu itu gerobak gitu ya Kak Adit ya. Jadi dia gerobaknya itu memang harus di pinggir jalan. Dan mereka punya syarat harus di depan Alfa gitu, Alfa atau Indomaret, mungkin karena pengunjungnya lebih ramai kali gitu ya Kak Adit ya. Nah, itu saya sempet ini sih itu ini ya agak kalau dibilang, saya sih nggak bilang apa ya, jadi maksudnya kurang jalan lah gitu Kak Adit. Jadi saya malah sempet dipindah-pindah gerobaknya gitu kan, dari satu tempat, yang satu tempatnya dibilang nggak boleh gitu kan, terus saya pindah lagi ke Alfa yang lain, ke tempat yang lain, malah kecolongan saya punya. Jadi diambil peralatan masaknya. Bisanya dia congkel. Bisanya dicongkel gitu loh Kak Adit. Nah, betul. Dan itu apa ya, saya sempat waktu itu ngomong sih ke pihak manajemen, kok nggak ada istilahnya apa ya, karena saya baru gitu kan Kak Adit, baru dalam bisnis franchise ini. Jadi saya pikir tadinya ini hayalan indah saya gitu ya, sebagai seorang apa istilahnya customer dia gitu kan yang ambil franchise. Saya pikir tadinya kita bisa ada mungkin gathering sesama franchisee gitu kan, jadi kita bisa ngobrol, sharing, diskusi kesulitan di lapangan apa, karena saya kan pemula gitu kan, saya itu juga bingung bertanya kemana gitu kan. Jadi waktu itu pikiran saya ya untuk dapat pengalaman yang mungkin paling real ya gimana kalau ketemu dengan sesama franchisee gitu kan. Nah itu saya sempat mengajukan sih waktu itu juga. Memang kebanyakan orang yang memang ada juga orang yang ingin punya bisnis tapi nggak mau dari awal ya, nggak mau dari nol. Dia ingin menjalankan bisnis yang merupakan yang bisnis yang sudah ada brandingnya, udah ada gitu brandingnya. ya, udah ada brandingnya. Banyak nih, ada yang waralaba gitu kan, yang lokal, ada franchise dari luar gitu kan, ada yang memang yang skalanya kecil, yang gede gitu ya. Karena franchise itu sebetulnya juga ada jenis-jenisnya nih gitu ya. Kayak Kak Ana tadi, apakah di awal sudah jelas yang di-franchise-kan yang Kak Ana beli itu ya sebagai franchisee ya, istilahnya kan pembeli lisensi, pembeli ini brandnya itu dan sistemnya itu sejauh mana gitu ya. Apakah hanya produknya aja, sistemnya, atau sekalian sistem marketingnya segala macam gitu, harus jelas gitu ya. Jadi terbagi-bagi juga franchise ini gitu ya. Saya sih nggak ngejelasin secara detail ya karena complicated banget. Cuman yang tadi di awal Kak Anak cerita tanyakan gitu ya, apakah
bisnis yang autopilot itu memang sudah bisa ke franchise ya, bisa gitu. Tadi ya, yang autopilot itu yang kayak apa dulu kan gitu, yang sudah berjalan sendiri, yang sudah dan plus dia sudah ada brandnya dan sistemnya juga terstandarkan gitu ya, dari mulai sistem marketingnya sampai sistem deliverynya sampai ke sistem tenaga manusianya gitu ya, pengembangan manusianya gitu. Nah itu kalau memang sudah sudah terstandarkan itu nggak ada salahnya sih dibuat franchise gitu ya, agar bisnis itu ibaratnya kita menjual bisnis kita gitu lah. Kalau kita sudah memfranchise bisnis kita, ada itu bisnis itu udah kita jual. Kita jual tuh bukan berarti bisnis itu udah diambil orang lain, kita menjual lisensi. Ya betul, karena saya selalu bayar ya istilahnya lisensi pengelolaannya kali ya, sistemnya di ada royaltinya juga. Royaltinya, nah itu pasti ada pembagian keuntungan ya di situ. Ada pembagian keuntungan antara si pemilik franchise dan pembeli franchise-nya gitu. Jadi pembeli franchise-nya dia ya menjalankan bisnis itu sesuai dengan sistem yang sudah dijual itu gitu ya, tinggal menjalankannya. Idealnya kan begitu ya. Iya, betul. Dan akhirnya menghasilkan untung di situ, yang untungnya dibagi dua keuntungannya kan. Tergantung pembagiannya gitu nanti kesepakatannya. Jadi ya bisa aja gitu ya di franchise-kan seperti itu. Dengan segala tantangannya juga sih. Nah, tantangannya ini nih, Adit, bener. Tantangannya ini apa aja nih kira-kira ya kan? yang perlu tahu? Apakah utamanya dari sisi franchisernya ya, yang penjual itu, apakah dia bisa memastikan agar yang ketika bisnisnya ini sudah dibeli oleh seseorang, franchise-nya ini dibeli seseorang, orang itu bisa menjalankannya dengan sebaik dengan apa yang dia harapkan ya di awal gitu. Dari sisi kualitas produknya, mengenerate income-nya dan seterusnya gitu loh. Ya, apakah sesuai gitu kan, bisa gitu ya. Jadi apakah produk yang dihasilkan juga sama bener gitu kan dengan apa yang sebelumnya dia belum di franchise gitu ya. Nah iya. Nah untuk supaya hal ini bisa jalan, apa yang perlu dilakukan sama si pemilik franchise ini, Kak Adit? Ya tadi ya, mungkin dia juga tergantung seberapa jauh dia memfranchise-kannya gitu ya. Apakah dia juga sampai maksudnya gini, apakah si pembeli franchise ini dapat suplai bahan bakunya yang memang sesuai dengan standar dari mana gitu ya, sudah sampai ke situ kah sistemnya gitu ya. Kemudian karyawannya juga sudah di training dan dibentuk sesuai dengan yang memang standarnya, sehingga dia misalnya tadi ya bisnis makanan kalau Kana ya, sehingga dia bisa memasak makanannya dengan bahan baku yang sama, dengan cara masak yang sama, menghasilkan makanan yang kualitasnya sama gitu kan. Baik itu di gerobak, di mobil jualnya, atau di restorannya gitu kan macam-macam tuh ya. Skalanya ya, ada yang untuk gerobak, ada yang nanti macam-macam lah ya. Itu kan produknya juga harus sama harusnya ya. Misalnya ada 3 pembeli nih franchise-nya ya, si A, si B dan si C. Ya masing-masing harusnya produknya sama ya rasanya ya. Gitu. Ya, betul. Ya kan, jangan sampai yang produk franchise-nya yang Ana beli ini produk makanannya lebih enak daripada kalau saya ke minimarket sebelah ternyata gitu kan. Ternyata kok sama-sama merek yang sama, ya makanan yang saya beli sama kok rasanya beda, atau ya kualitasnya berbeda aja gitu ya. Ada sesuatu yang nggak standar. Nah itu kan akhirnya malah merusak brandnya merusak brand makanannya itu sendiri, sehingga juga akan merugikan si pemilik franchise-nya gitu ke depannya. Nah jadi berarti supaya hal ini terhindar gitu ya dari si pembeli franchise gitu ya Kak Adit ya. Itu juga bukan ini ya kurkol aja, saya pernah ngalami. Jadi yang saya alamin tuh awalnya tuh oke berjalan gitu ya Kak Adit ya, 1-2 bulan, tapi habis gitu terutama dengan SDM-nya sih Kak Adit. Jadi waktu itu SDM-nya saya nggak tahu bagaimana komitmennya dengan si perusahaan franchise ini gitu kan, tapi dia nggak jalan sebagaimana ininya gitu Kak Adit. Jadi saya mau nggak mau cari orang baru, dan ternyata orang baru ini malah ya itu tadi, dia bukannya memang stay di situ,
dia malah pergi kemana-mana, keluyuran gitu orangnya, terus baru ketahuan ternyata makanan itu kayak bahan bakunya itu sampai busuk di dalam ini kontainer saya gitu. Nah kalau seperti ini, apakah sih misalnya saya sebagai franchisee-nya gitu kan, apakah saya perlu juga monitoring terus tetap datang gitu atau nah ini kan kadang-kadang saya juga karena saya baru pemula, saya juga nggak paham gitu kan Kak Adin gitu. Nah ini saya waktu itu mengharapkan ada seperti gitu ya. Nah itu aja sudah kelihatan sistem dalam preservation atau penyimpanan bahan bakunya belum tersistem gitu ya, belum jelas sehingga akhirnya menjadi busuk gitu ya.